Oke, kali ini kita akan coba menghubungkan Totalink ke jaringan internet menggunakan IP statik. Di sini kita akan coba menggunakan perangkat smartphone untuk menyetingnya. Jadi kita tidak akan menggunakan perangkat PC ataupun laptop. Pada artikel yang telah kami buat sebelumnya, kita diharuskan mendownload dulu aplikasi khusus yang ada di Play Store ataupun App Store, yaitu Totalink Router. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan aplikasi tersebut. Kita tidak akan menginstal aplikasi apapun, cukup menggunakan aplikasi yang sudah ada pada smartphone kita. Kita akan menggunakan aplikasi Google Chrome atau aplikasi pencarian lainnya. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyeting router Totalink menggunakan IP statik adalah yang pertama, sambungkan kabelan dari sumber internet ke port Ethernet 1 pada router Totalink. Di sini wajib menggunakan port Ethernet 1 pada router Totalink karena kita akan menggunakan mode router, di mana hal ini wajib menggunakan Ethernet 1. Kemudian setelah kita menghubungkan Ethernet 1 dengan jaringan penyedia internet, kemudian kita sambungkan smartphone kita ke jaringan Wi-Fi N200RE ataupun ke jaringan Totalink tipe lain. Setelah itu, karena pada artikel ini menggunakan aplikasi khusus, kita cukup menggunakan aplikasi Chrome. Caranya adalah kita ketikkan DNS name dari Totalink, yaitu itotalink.net, untuk masuk ke menu localhost dari Totalink. Maka hasilnya akan sama saja seperti apa yang kita lakukan jika menggunakan aplikasi khusus, yaitu Totalink Router. Di sini kita harus memasukkan password untuk masuk ke localhost, yaitu admin, kemudian tekan login. Namun jika kalian sudah merubahnya sebelumnya, gunakan password yang telah kalian rubah sebelumnya. Nah, pada artikel kita harus masuk ke menu internet, kemudian setting. Namun kali ini kita akan coba menggunakan fitur quick setup yang ada di atas. Kita tekan quick setup, kemudian untuk time zone-nya kita next saja. Untuk tipe koneksi internet kita pilih IP statik karena kita akan menggunakan static IP untuk terkoneksi dengan internet. Karena kita diberi alamat IP oleh penyedia layanan internet 192.168.3.4, maka kita setting IP address sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penyedia layanan internet dengan subnet mask 255.255.255.0 karena kita menggunakan prefix 24. Untuk gateway-nya kita gunakan gateway dari penyedia layanan internet, yaitu 3.1. Kemudian untuk DNS-nya kita gunakan DNS Google, ataupun biasanya penyedia layanan internet sudah memberikan informasi mengenai IP apa saja yang harus kita setting. Jadi kita biasanya diberi alamat IP address dan subnet mask yang digunakan. Jika sudah sesuai, kemudian tekan next. Untuk IPTP kita tidak menggunakan, tapi jika kalian menggunakan, gunakan fitur IPTP dengan cara di-on-kan. Namun kita tidak menggunakan IPTP untuk sekarang, kemudian tekan next. Di sini kita
bisa merubah SSID atau nama WiFi dari Totalink. Kita bebas menggantinya. Dan juga kita bisa menentukan password untuk terhubung ke jaringan Totalink. Kita juga bisa menyembunyikan SSID ini menggunakan mode hide SSID. Jadi setiap orang tidak bisa mendeteksi wireless dari Totalink ini, kecuali harus diketikkan secara manual SSID beserta passwordnya. Tapi kita tidak akan menggunakan mode hide. Kita tekan saja next. Di sini kita bisa mengatur atau mengganti password dari localhost. Ini terserah mau diganti atau mau tetap saja admin. Jika sudah sesuai, tekan next. Di sini kita bisa mengkonfirmasi kita akan menggunakan connection tipe static IP, kemudian dengan SSID NECI dan password bebas saja. Kemudian untuk login password ke localhost kita tetap admin. Jika sudah sesuai, tekan done. Tunggu beberapa saat sampai proses rebooting selesai. Ini akan mengakibatkan smartphone kita terputus jaringannya dengan jaringan Totalink. Kemudian kita harus menyambungkannya kembali ke SSID baru beserta password baru dari Totalink. Ini kita coba hubungkan kembali dengan jaringan NECI atau jaringan dari router Totalink, dan kita coba akses internet apakah sudah benar ataupun belum bisa mengakses internet. Kita coba akses YouTube dan hasilnya sudah dapat terkoneksi dengan internet menggunakan tipe koneksi static IP router Totalink. Caranya tetap sama. Yang membedakan dengan versi artikel adalah pada versi artikel kita menggunakan aplikasi khusus untuk menyetingnya. Namun pada video kali ini kita coba gunakan aplikasi yang sudah ada, yaitu Google Chrome. Kemudian pada versi artikel kita menyeting internet dan SSID secara terpisah karena tidak menggunakan quick setup. Cara menghubungkan Totalink N200RE ke jaringan internet menggunakan IP statik cukup sekian, dan selamat mencoba.